Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahibul bait, sahibul hajat wa rumah, yang terhormat Bapak Firman beserta ibu dan keluarga besarnya, semoga senantiasa Allah pelihara kesehatannya dan Allah tambah keberkahannya. Seluruh para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat, mohon maaf tidak bisa menyebut nama karena nggak ada catatan namanya, Pak. Biasanya panitia ngirimin catatan nama, ini nggak ada. Mohon dimaklum, semoga para tokoh semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh jamaah, Bapak Ibu dari Pondok Rajab, dari Ratu Jaya, alhamdulillah saya bawa rombongan 2 mobil. Belum makan semua nih ini. Ya, habis ngaji langsung ke sini. Seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita. Allah tambah keberkahan hidup kita. Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita bicara panjang lebar tentang Isra Mi'raj, saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah membacakan sholawat asyhil. Kita tujukan untuk saudara kita Muslim yang ada di Palestina. Karena nanti kita akan membahas tentang Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Semoga saudara Muslim kita di sana diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan ketabahan, dan Palestina diberikan kemenangan. Dan Zionis Israel yang membantai saudara kita, Allah berikan balasan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfili zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini bertepatan malam 27 Rajab, kita bisa bersama-sama kumpul di tempat yang mulia ini atas undangan Shahibul Baik. Kita maulid, kita sholawat, dan kita memperingati sebuah fenomena yang sangat agung, yaitu terjadinya Isra dan Mi'raj bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada Isra Mi'raj? Dalam sebuah kisah yang masyhur, sampai Allah mengisrakan dan memi'rajkan Rasulullah, itu berangkat dari sebuah kesedihan yang luar biasa yang dirasakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Apa yang menyebabkan Rasulullah sedih? Ada dua perkara. Yang pertama, Rasulullah sangat sedih, terpukul hati. Kalau bahasa sekarang, galau, banget. Yaitu ketika baginda Rasul ditinggal wafat oleh istri tercinta, yaitu Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Ditinggal wafat oleh istrinya bernama Khadijah. Sedih luar biasa. Kira-kira kalau bapak ditinggal mati, sedih apa sih? Yang sedih cuma 3 orang, yang lain konfirmasi ditinggal mati istri, sedih apa senang? Mana orangnya? Ini pelajaran penting buat kita semua, baik bapak maupun ibu-ibunya. Artinya apa? Rasulullah kenapa sampai segitu sedihnya ditinggal wafat istrinya? Ambil pelajarannya. Karena Sayyidatina Khadijah adalah orang pertama yang membackup seluruh perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Sayyidatina Khadijah adalah perempuan pertama yang siap membantu segala kebutuhan Rasulullah. Jazirah Arab 2/3 itu milik Khadijatul Kubra. Bapak kalau pernah ke sana, Jazirah Arab yang seluas itu 2/3 itu miliknya Sayyidatina Khadijah. Betapa kayanya Sayyidatina Khadijah, dan itu semua hartanya digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan Rasulullah di dalam menyebarkan agama Islam. Itulah yang membuat Rasulullah sedih luar biasa ketika ditinggal wafat oleh Siti Khadijah. Maka pastikan wahai para ibu punya jasa besar terhadap suami, sehingga kapan waktu ibu mati gak rencananya, matilah masa ibu terus. Buat suami merasa kehilangan dan sedih. Begitu. Sebab kalau sampai seorang istri mati dan suami malah bahagia, ada nggak suami bahagia? Ada. Alhamdulillah mati juga. Itu pertanda bahwa ibu orang yang tidak bermanfaat bagi suami. Gitu. Betul itu. Kita juga sama, Pak. Kita sebagai suami besok mati, kira-kira istri saya senang atau sedih nih? Bu, besok ibu ditinggal mati suami, senang atau sedih? Ya tergantung suaminya. Betul. Kalau suaminya galak, pelit, kasar, terus mati, kira-kira istrinya senang apa sedih? Senang apa sedih? Pasti senang istrinya. Alhamdulillah ya Allah, aku keluar dari jurang kesengsaraan itu. Betul.
Makanya manusia itu Pak, orang itu baik apa tidak lihat saat dia mati. Ketika orang itu mati, dia tersenyum menghadap Allah. Sementara orang-orang yang ditinggalkan merasa sedih, merasa kehilangan, itu tanda bahwa orang itu benar-benar bermanfaat, tanda bahwa orang itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pastikan saat nanti kita mati, kita tersenyum menghadap Allah, sementara orang-orang di sekitar kita sedih karena merasa kita tinggal. Kira-kira bisa nggak seperti itu besok kita? Jangan sebaliknya. Kalau sampai nanti kita mati, semua saudara tetangga malah bergembira, itu pertanda bahwa kita adalah orang yang sangat jelek. Begitu kita mati, semua bersorak, alhamdulillah, mampus juga itu orang. Makanya di sini Rasulullah sedih luar biasa. Kenapa? Karena Siti Khadijah adalah orang yang sangat berjasa di dalam perjuangan beliau menyebarkan dakwah Islam. Ini yang membuat sedih. Yang kedua, Rasulullah sedih karena ditinggal wafat oleh paman tercinta yang selalu membela dimanapun berada. Siapa nama pamannya? Siapa Bu? Abu Thalib apa Abdul Muthalib? Abu Thalib. Itu paman tercinta yang mana beliau selalu membackup, belain, siap menjadi tameng pertama untuk keselamatan Rasulullah di dalam mendakwahkan Islam. Ini dua orang yang sangat penting di dalam kehidupan Rasulullah. Jika Rasulullah benar-benar dalam kesedihan yang luar biasa, kesedihan Rasulullah menggetarkan arusnya Allah. Boleh nggak manusia sedih Pak? Boleh nggak? Boleh Pak. Yang nggak boleh itu putus asa. Kalau sedih boleh itu manusiawi. Nangis boleh itu manusiawi. Yang nggak boleh itu putus asa. Terus menjadi kufur, nyalain takdir, ini yang nggak boleh. Kalau sedih manusiawi pasti sedih. Sampai dikabarkan kesedihan Rasulullah itu menggetarkan arusnya Allah. Malaikat yang melihat merasa tidak tega dengan sedihnya itu. Malaikat juga ikut sedih. Bapak bayangkan betapa hebatnya kesedihan saat itu, sampai malaikat itu sedih menggetarkan arusnya Allah, sehingga tahun itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Ini Pak yang melatar belakangi. Sampai Allah pun merasa sudah tidak tega lihat kesedihan kekasihnya, sehingga Allah mengutus malaikat Jibril untuk apa? Untuk menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara menghiburnya? Diajak jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makanya ini menjadi rumus Pak. Kalau Bapak isinya kok murung, sedih, mulu, bawaannya meriah, jangan dibawa ke puskesmas. Nggak bakal sembuh. Bawa kemana Pak? Mall. Bawa jalan-jalan ke toko emas, ke mall, pegangin yang kenceng tangannya, biar nggak luncuk-luncuk. Dijamin sembuh, betul Bu? Kok dibawa ke puskesmas nggak sembuh? Jadi salah satu cara untuk menyembuhkan lara, luka, kesedihan, jalan. Jalannya kemana? Dari masjid Bu. Maka apapun problemnya, ketika Bapak Ibu ada masalah, larilah ke masjid. Nanti akan mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa.
Kok bapak ibu lari ke mall hanya senang sesaat. Begitu pulang dari mall tambah sedih. Udah badan meriang, duit habis kan, tambah sedih. Maka ini sebuah rumus yang diajarkan Rasulullah. Bapak ibu apapun masalahnya, jangan ke mall, jangan ke toko emas, itu hanya kesenangan sesaat. Apalagi mancing, jangan. Ada yang lebih mancing, Pak? Kalau udah mancing, ada di saudara saya. Rumah di mana? Tidak bisa. Jangan, Pak. Kemana ke masjid? Ngapain? Udah bapak tiduran nggak tahu kali di masjid. Nanti bapak rasakan sensasi ketenangan itu Allah hembuskan dalam hati kita. Itu yang dilakukan Rasulullah. Beliau ke masjid, diajak jalan. Kemana? Ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Jadi masjid ke masjid. Kadang-kadang orang begitu, ayolah lagi galau, gak enaknya kita makan-makan di luar. Seneng sesaat. Begitu balik ke rumah, tetap aja stres. Betul. Masjid obatnya. Bapak kalau saya begini ya, kalau lagi galau itu ke masjid. Lagi malas lah, nggak apa-apa udah. Diem di masjid, tiduran nggak apa-apa. Nanti tenang, tenang. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh Allah kepada Rasulullah, diajak jalan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ngapain? Linuriyahu min ayatina. Aku ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaranku. Rasulullah diajak jalan-jalan untuk melihat keagungan Allah, kebesaran Allah, ciptaan Allah yang indah-indah. Semua dipertunjukkan untuk Rasulullah untuk meliput kesetiaan. Kayak kemarin jamaah saya ada yang rombongan 2 bis. Saya tanya mau kemana? Mau ke Masjid Al-Jabbar Kajai di Bandung. Ya udah apa? Bagus tuh. Lagi galau main ke masjid. Habis masjid kemana? Ke pantai. Nah ini penyakitnya nanti di pantai. Lalu dari masjid ya udah balik lagi ke masjid. Sembuh. Itu obat, sebuah terapi yang diajarkan Allah langsung. Kalau lagi galau apapun masa ke masjid. Sehingga dalam keterangan lain, para sahabat juga begitu. Para sahabat salah satunya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu kalau lagi galau, lagi sedih, itu beliau tidurnya di masjid. Sehingga beliau punya julukan Abu Turab, bapaknya debu. Itu Sayyidina Ali. Kenapa dikasih nama bapaknya debu? Karena masjid zaman dulu belum ada granitnya. Jangan dibayangin sekarang, ya. Rally di Madinah kan sekarang cakep tuh ya. Sekarang dulu mah tanah pasir, Pak. Debu. Tidur aja di situ Sayyidina Ali. Sehingga masyhur. Kalau Sayyidina Ali lagi tiduran di masjid, berarti lagi ada masalah. Nah, habis sudah jamnya, udah pulang, udah teduh, udah tenang, udah tenang. Kayaknya bapak ibu kalau lagi berantem nih suami istri, pernah berantem nggak Pak sama istri? Sering. Oh, iya. Bapak punya istri apa enggak sih? Pernah berantem nggak? Kalau enggak pernah berantem. Belum. Saya yakin pernah. Itu kan kalau lagi berantem Pak, jangan di rumah terus. Nanti masalahnya nggak selesai. Ini suami istri berantem nih. Kok dua-duanya masih di rumah terus, malah nggak selesai. Betul? Istri lihat suami duduk, suami lihat istri bawahnya nggak selesai. Gimana caranya? Suami keluar kemana? Ke masjid. Jangan mancing. Kalau nggak sembuh, Pak, masjid. Tiduran nggak apa. Nanti hati tenang, udah tenang tuh.
Hampir ke toko bakso, warung bakso, beli bakso 2 bungkus, bawa pulang. Nah, yuk kita makan bakso bareng. Selesai urusan. Percaya nggak? Begini, nanti ke Mesir lagi berantem. Jadi hari malam ini pulang, nanti berantem. Terus ke Mesir. Ini terapi apa, Pak? Saya kalau lagi begitu ya kita ke Mesir. Pulang dari Mesir udah damai, udah tenang. Tinggal istri, tak sayang lagi. Tadi kan deket, ya tak sayang lagi. Itu kalau nggak berarti baik. Sampai akhirnya baginda Rasul diangkat oleh Allah melewati langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 7 sampai ke Raf, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajak jalan-jalan. Di sana Rasulullah diajak jalan-jalan melihat, oh ini surga dengan kenikmatan yang luar biasa. Rasul juga diajak jalan-jalan ke neraka. Oh ini loh siksaan ancaman Allah untuk semua hamba yang berlaku nakal dan berontak. Diajak jalan-jalan. Setelah jalan-jalan puas, Rasulullah sebelum kembali ke bumi mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hadiahnya, Pak? Apa hadiahnya, Bu? Yaitu menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Ini hadiah, Pak. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zan, sholat itu merupakan hadiah yang istimewa karena diberikan langsung oleh Allah tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Karena semua kewajiban, semua perintah itu melalui malaikat Jibril, kecuali sholat. Di situ Allah berikan langsung hadiah untukmu Muhammad dan seluruh umatmu. Siapa yang mau sholat, beres semua urusan. Makanya Bapak Ibu kalau mengerjakan sholat yang senang, yang gembira, karena itu hadiah dari Allah. Ibu dikasih hadiah suami senang nggak? Senang nggak? Dikasih hadiah PRT senang nggak? Dikasih hadiah RW? Dikasih hadiah Pak Presiden? Senang nggak? Dikasih hadiah Allah harusnya jauh lebih senang. Harusnya begitu. Cuma fakta di lapangan menjadi berbeda. Ada nggak orang dengar adzan sedih? Pak, ada nggak orang dengar adzan hatinya sedih? Banyak. Oh, nggak banyak. Yang senang ya ada juga. Begitu dengar adzan, Allahu Akbar, sebelah alhamdulillah sudah masuk waktu. Sebagian yang lain ya sedih, ada udah ada lagi, Pak. Ada kayak begitu, Pak. Orangnya juga datang malam ini. Orang mukmin yang sadar bahwa sholat itu hadiah terindah dari Allah, dengan adab senang harusnya. Alhamdulillah sudah masuk waktu isya. Begitu. Alhamdulillah sudah masuk waktu subuh. Jangan malah kesel. Malah ada yang lebih parah, udah tahu dengan adzan masuk kamar malah tidur. Ada orang model begitu? Ada. Tetangga saya, kalau sini mah sama baik. Ya sama, ada begitu ya. Dengan adzan, udah tahu adzan, bukannya malah wudhu masuk kamar, tidur. Masih lumayan, walaupun sholatnya terangkat. Ada yang lebih parah. Sudah tahu adzan, sudah tahu masuk waktu sholat, tapi dia nggak pernah mau ngerjain sholat. Ada
Ada nggak orang Islam tapi nggak sholat? Ada. Ada apa banyak? Banyak. Banyak Pak. Kenapa bisa begitu? Karena mereka nggak paham. Sholat itu Pak, satu, hadiah istimewa dari Allah. Yang kedua, sholat itu merupakan solusi dari seluruh permasalahan hidup kita. Ini yang harus dicatat baik-baik. Apapun masalah hidup di dalam kehidupan diri kita, solusinya sholat. Saya sering kedatangan tamu, Ustaz, saya jomblo, 30 tahun belum nikah, belum dapat, tolong diruqyah Ustaz. Nah, keseringan begitu tuh. Saya bilang, gak usah diruqyah. Solusinya apa? Perbaiki sholatnya. Perbaiki sholat. Kalau kita memperbaiki sholat, berarti kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau kita memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah perbaiki urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nanya, sholat doang Ustaz, emang maunya apa? Gak ada bekal apa, gak usah, sholat aja kerjakan. Yang rutin, yang tertib, kalau bisa awal waktu dikerjakan juga. Genap seminggu datang lagi ke rumah. Ada pasangan begitu sama ibu ya. Alhamdulillah saya diijabah Allah. Saya mengundang Ustaz besok hari Rabu malam Kamis, tolong nemenin hadir ke rumah saya. Makanya saya mau melamar perempuan. Alhamdulillah. Urusan rezeki sama Pak. Kalau Bapak Ibu merasa hidup saat ini rezeki seret, nyari kerjaan susah, dagang ini bagal, dagang itu juga gagal terus usahanya. Solusinya apa? Perbaiki sholatnya. Suara saya ketinggian ya. Baterainya begitu. Perbaiki sholatnya. Beres urusan. Tidak hanya rezeki Bapak Ibu. Umpamanya Bapak Ibu punya anak, Masya Allah, dididiknya susah, bandel, nakal, ngabisin harta. Apa solusinya? Perbaikilah sholat. Semua kata kuncinya perbaiki sholat. Makanya hebatnya sholat di situ. Ustaz, saya sudah sholat, tapi rezeki masih seret, perbaiki lagi. Bisa jadi sholatnya hanya sekedar ritual. Sekedar ritual, tidak benar-benar khusyuk. Makanya pertanyaannya, Bu, sholat itu berat apa ringan? Wih, kalau Bapak gimana Pak? Berat apa ringan sholat itu Pak? Gantung. Dibilang berat, yang kerjanya mana? Dibilang ringan, yang tinggalin juga banyak. Terus yang benar apa? Yang memang berat Pak. Al-Quran yang berbicara, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat lakabiratun berat Pak. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang yang bisa khusyuk di dalam sholat. Maka sholat ada sesuatu yang indah, sesuatu yang ditunggu-tunggu, sesuatu yang menyenangkan bagi orang yang khusyuk. Maka kita bisa ukur Pak. Merasa sudah rajin sholat, tapi kok urusan kita nggak beres-beres, perhatikan sholatnya. Tingkatkan lagi kekhusyukannya. Karena banyak Pak di antara kita seringkali sholat rajin, tapi khusyuknya ini yang susah. Khusyuknya yang susah. Pas takbiratul ihram khusyuk, Allahu Akbar, khusyuk tuh.
Begitu masuk Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ada ngebleng. Ada yang begitu? Ada. Takbiran ruku, Allahu Akbar, ingat lagi tuh sama Allah. Begitu bangun, Sami Allahu liman, ingat jemuran ya, gerimis hujan jemuran. Nah ini yang diperbaiki. Kalau kita sudah memperbaiki sholat kita, maka semua permasalahan hidup akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah menjadi rumus, Pak. Gak usah kemana-mana, apalagi sampai ke dukun, gak usah. Segala ke dukun, gak usah habisin duit, gak jadi apa-apa. Minta kiai boleh minta doa, sekedar minta, tetap kuncinya perbaiki sholat. Sampai digambarkan Bapak Ibu, ketika seorang mukmin tidak mau melaksanakan sholat, itu ibarat kaki, bukan ibarat mobil, bukan sekedar sholat, tapi itu mobil udah gak ada mesinnya, Pak. Mau didorong sampai mati ya gak jalan-jalan. Tapi kalau masih mau sholat, walaupun kadang-kadang keluar malesnya, ibarat mobil sekedar sholat, didorong juga hidup. Artinya kalau masih mau sholat, harapannya masih besar. Tapi kalau sudah nggak mau sholat, udah selesai, nggak bisa kita tolongin. Makanya apapun masalahnya, perbaiki sholat. Sampai kemarin saya kedatangan tamu seorang TNI bersama dengan istrinya. Saya tanya, apa yang bisa dibantu, Pak? Istrinya bilang, Pak Ustaz, saya kesini mau konsultasi. Ya, saya mau konsultasi. Akhir-akhir ini kami berdua nih sama suami berantem terus. Masalahnya sepele. Buang sampah lewat, marah, jadi berantem berat. Lampu nggak bersih, ibu ngomel berhari-hari. Sepele. Bagaimana itu solusinya? Solusinya cuma satu saja. Apa itu? Perbaiki sholatnya. Apa hubungannya Ustaz? Begitu, Pak. Jadi nampak, Bu, sholat itu satu. Sholat itu melembutkan hati. Orang kalau sholatnya cakep, hatinya ikut cakep. Orang kalau sholatnya bagus, hatinya ikut bagus. Orang yang tadinya galak, kalau sholatnya bagus, nanti lama-lama hatinya lembut. Kayak Om Rio sekarang udah lembut banget. Dulu galak, sekarang udah lembut. Sholatnya udah gak galak, Om. Masih dikit-dikit. Itu, Pak. Makanya solusi semuanya sholat. Di sholat itu melembutkan hati. Kalau ada orang rajin sholat, kok masih galak, masih kasar, jadi sholatnya perlu diperbaiki lagi. Makanya sholat itu kenapa menjadi istimewa? Karena solusi dari semua permasalahan itu. Udah, itu kerjakan. Saya bilang begitu. Nanti seminggu kalau ada kerjakan, silakan datang lagi ke sini. Ini belum ada seminggu nih, kita lihat nanti hasilnya. Begitu. Sampai pada akhirnya ada juga yang datang 7 tahun belum punya momongan. 7 tahun belum punya momongan. Saya bilang, saya bantu doa, tapi perbaiki sholat. Perbaiki bagaimana Pak Ustaz? Saya sholat 5 waktu,
perbaiki kualitasnya, kekhusyuannya itu ditingkatkan. Alhamdulillah, kerjakan sholat wajibnya dikerjakan, sholat sunnahnya juga dikerjakan. Sebulan ngasih kabar, alhamdulillah Pak Ustadz, istri saya positif. Hamil, alhamdulillah. Sholat. Makanya banyak pernah ragu, apapun masalahnya, perbaiki sholatmu, maka seluruh aspek kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat ini merupakan ibadah yang nggak boleh ditinggal sampai mati. Beda dengan kewajiban yang lain. Kewajiban yang lain contohnya apa? Puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan kalau memang lagi sakit boleh tidak berpuasa. Lagi hamil tua boleh tidak berpuasa. Lagi nyusui berat kalau puasa boleh tidak berpuasa. Kalau sholat jalan terus. Apalagi haji itu kalau mampu. Kalau nggak punya duit ya nggak usah haji. Zakat ya sama. Zakat itu kalau bapak hartanya banyak, kalau enggak ya nggak usah. Tapi kalau sholat, selama kita masih hidup, masih wajib mengerjakan sholat, kecuali satu. Apa itu? Yaitu ketika akal bapak ibu sudah tidak waras. Nah, gitu. Ibu waras, nah, sholat. Bapak waras, sholat. Maka kalau ada orang muslim makan doyan, ngopi doyan, rokok doyan, tapi kok nggak mau sholat, nggak waras. Kemungkinan terbesar satu, akalnya nggak waras. Mau saya waras, kok nggak sholat? Nah, gitu loh. Mau sakit kayak apa, tetap sholat kan? Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Tidur miring. Tidur baring apa miring? Miring dulu Pak. Ini urut-urutannya dalam fikih. Miring. Miring kemana? Miring di lambung kanan. Berarti kalau tidur miring lambung kanan, kepala di mana? Lor. Kepala di mana Bu? Selatan. Lagi utara. Di utara, di lor. Ya, madep ke kiblat. Gak bisa miring ke kanan, ke kiri, lambung kiri. Kalau tidur di lambung kiri, berarti kepala di mana? Di selatan. Jangan di lor terus. Kalau di lor terus itu madep ketan nanti. Selatan. Biar tetap ada kiblat. Gak bisa tidur miring. Ini urut-urutannya. Kanan gak bisa, kiri gak bisa, baru tidur telentang. Itu Pak. Kalau telentang kepalanya di mana? Timur. Wih. Kalau telentang di mana kepalanya? Telentang. Timur. Di timur. Di timur. Bantalin yang tinggian biar wajahnya madep ke kiblat. Itu urut-urutannya Pak. Jangan ujuk-ujuk begini. Sama kuat berdiri terus pengen sambil tidur. Dan duduk kuat kok sambil tidur. Gak boleh. Urut-urutannya begitu. Kalau masih kuat duduk ya duduk. Ini saya ajarin Pak. Nah duduk pun ada aturannya. Ini kesalahan yang banyak terjadi di masyarakat Pak. Ada orang dari rumah ke masjid masih kuat jalan pakai tongkat. Begitu sampai masjid dia sholat, nggak boleh langsung duduk begini nggak. Terus gimana? Dia kan nggak bisanya rukuk sama sujud sama duduk. Berdiri bisa berarti wajib berdiri dulu. Jadi ketika dia sholat nih Bapak Ibu saya praktekkan.
Dia kuat berdiri, wajib berdiri. Allahu Akbar. Berdiri. Tapi giliran ruku, baru dia duduk. Karena tidak kuat, baru duduk, terus ruku. Sami Allahu liman hamidah. Terus dia sujud, duduk terus. Begitu masuk rakaat kedua, Allah berdiri lagi. Karena kenapa? Karena berdirinya masih kuat. Nah ini di masyarakat sudah terjadi dari awal sampai akhir duduk terus. Ada begitu kan? Iya. Itu salah. Nah, ini biar ngaji fikihnya juga tidak dapat. Itu caranya begitu. Kecuali memang orang itu nggak bisa berdiri. Ya silakan sholat dari awal sampai akhir duduk terus silakan. Nah itu tata caranya. Itu tata pentingnya sholat. Kecuali kalau pikiran orang itu udah nggak waras, boleh tidak sholat. Nggak waras itu apa? Nggak waras itu ada kemungkinan gila, ada kemungkinan pikun. Ada kan orang pikun Pak? Orang pikun boleh nggak usah sholat dan tidak dosa itu kalau orang pikun. Tapi kalau orang gila tergantung apa penyebab gilanya. Nah ini yang harus diwaspadai. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, karena mi'raj itu bicara tentang sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Sehingga ketika sholat, orang mukmin itu akan mengalami fly. Ini anak muda paham fly nggak? Layak. Bukan mabuk begitu, bukan. Melayang. Ruhnya itu melesat berjumpa dengan Allah Subhanahu. Khusyuknya luar biasa. Sampai digigit nyamuk itu gak terasa. Bapak digigit nyamuk terasa nggak? Bukan terasa lagi, sholat sampai nepok jadi. Betul. Nah, ini yang diperbaiki kualitas sholatnya. Maka Isra dan Mi'raj adalah sebuah pelajaran untuk kita menjadi hamba yang mampu membumi dan mampu melangit. Maksudnya gimana? Orang kalau sholatnya bagus, dia pandai membumi, pandai menyambung hubungan sosial, hablum minan nasnya pasti cakep, pasti kalau sholatnya bagus. Tapi kalau sholatnya jelek, dia nggak akan bisa hubungan dengan manusia itu nggak bisa. Maka jangan heran ada orang rajin mondar-mandir ke masjid sholat, tapi sama tetangga nggak akur, sama saudara nggak akur. Itu berarti sholatnya belum beres. Sholat yang udah beres itu pandai membumi. Dia tidak hanya baik kepada sesama manusia, dia baik kepada seluruh alam. Saya kisahkan sedikit Pak. Saya punya guru waktu saya mondok di Rembang sana Pak, namanya Bahaya Al-Masyur. Itu setiap kali beliau habis isya selesai ngajar, itu masuk rumah, nggak lama keluar lagi telanjang badan, yang bajunya terlepas, masih pakai sarung. Beliau diam-diam di pojokan tempat gelap di situ. Kira-kira 15 sampai 20 menit beliau di situ diam-diam. Habis itu masuk, udah nggak keluar lagi, keluar nanti situ. Begitu setiap malam. Sampai akhirnya saya nggak tahan, penasaran, saya tanya sama putranya, Gus, Abah setiap malam kok selalu berdiri diam di pojokan situ, kenapa? Jawaban Gus saya ini di luar dugaan. Jawabannya singkat, tapi benar-benar mengagumkan. Oh, kata Gus saya, Abah itu sedang sedekah kepada nyamuk. Sedekah kepada telanjang. Beliau buka baju, biar digigit nyamuk, sedekah darah. Bapak pernah terpikir nggak sedekah kepada nyamuk?
yang ada malah matiin nyamuk kan. Dan yang lebih dolen lagi Pak, yang gigit nyamuk yang mana, yang bapak tepok yang mana, kan dolen bapak itu. Kadang-kadang temennya nggak apa-apain, bapak itu matiin. Pak ini pakai raket itu ya, pakai listrik elektrik itu, menang hobi matiin nyamuk. Itu loh Pak. Orang kalau sholatnya bagus, hatinya lembut. Beliau tidak hanya baik kepada manusia, tapi kepada makhluk hewan. Nyamuk itu dipikirin, Pak. Beli sedekah, udah masuk rumah kita. Begitu, Bu. Makanya nanti Bu sampai rumah, buka baju. Bapaknya juga. Kalau niatnya sedekah, nggak sakit. Saya sedekah. Kalau nggak bisa begitu, Bapak Ibu, nanti sampai rumah cek dapur. Kalau masih ada ikan cuek, remes sama nasi, aduk yang rata, taruh di depan pintu. Habis itu, udah Ibu silahkan tidur. Dijamin selamat, nggak bakal ada bahaya yang masuk ke rumah. Oh, itu ijazah Pak, amalkan Pak. Ya, kalau pengen selamat rumah kita dari mara bahaya, ya, ikan cuek, Ibu hancurin, remes sama nasi, taruh di depan pintu. Itu. Gampang susah? Gampang susah Bu? Susah. Gampang kan? Daripada kita menganggurin itu gak kemakan, lakukan itu. Lalu depan pintu. Niatnya apa? Sedekah. Niatnya sedekah. Kali-kali ada kucing tengah malam kelaparan. Ya, kucing bilang gak kira-kira? Bilang alhamdulillah. Loh kalau itu benar, kucingnya tetap bersyukur Bu. Binatang itu gak pernah maksiat sama Allah, gak pernah. Ketemu kucing senang. Umpamanya gak ada kucing, ada tikus. Tikus seneng gak? Dia gak tikus Pak? Oh, seneng itu tikus. Jadi pahala gak? Pahala. Siapa tahu ada Pak RT lagi keliling. Mana Pak RT? Sering kali ada. Masya Allah. Itu semua bisa terjadi tergantung kelembutan hati Pak. Kalau hati gak bisa lembut, gak bakal kepikiran hal-hal seperti itu. Nah, kelembutan hati itu muncul karena bagusnya sholat orang itu. Bagusnya sholat. Jadi hatinya lembut, hatinya bersih, penyayang, dan ini yang menjadi rahmatal lil alamin yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan terakhir, Pak, apapun doa yang Bapak Ibu baca, gak akan didengar Allah kalau kita tidak mau sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Kalian semua minta tolonglah kepada Allah. Yang pertama bisabri dengan sabar, wassolati dan sholat. Walaupun di situ ulama tafsir menjelaskan, ada yang mengatakan sholat dia doa, sholat itu doa. Tapi ada juga yang mengatakan sholat ya sholat. Maka Bapak Ibu, apapun masalahnya, apapun musibahnya, respon pertama ketika kita dapat musibah harusnya satu, sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yang kedua, ambil air wudhu sholat. Ambil air wudhu sholat Pak. Ibu kalau lagi ada masalah, kepikiran buat sholatnya, ya
Bapaknya gimana? Enggak juga. Ini yang dilatih. Jadi Allah sudah ngasih solusi. Apapun masalahmu, tolong kepada Allah. Caranya gimana? Sabar. Habis sudah sabar, Bapak ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Maka apapun masalahnya, Allah kasih kemudahan yang luar biasa. Ini yang diajarkan ulama. Saya ingat betul guru saya Abbas Syekh Mustamir Abdul Mu'min, guru Al-Quran saya waktu menghafal Quran. Ketika kita bangun pesantren beliau, saya laporkan karena saya ketua panitia. Abah, sore nanti bayaran tukang. Belum nanya berapa kan? Totalnya saat itu 5 juta. Itu udah besar kan saat itu. Tahun 98 5 juta. Terus palingan ada duit berapa? Cuma 1.300.000. Itu apa nggak pakai ngomong bagaimana, ya sudah. Saya sholat dulu, semoga nanti ada rezekinya. Beliau masuk rumah sholat. Udah, saya laporan itu habis dulu. Itu subhanallah. Habis asar tiba-tiba ada tamu 2 mobil. Datang ke tempat. Begitu sudah selesai tamu urusan saya dipanggil. Kodoli sini, ya apa? Saya mengatakan, kurangnya berapa? Kurangnya kurang lebih berarti 3.700.000. Ya sudah, ini sudah dikirim Allah persis 3.300.000 pas, nggak kurang, nggak lebih. Oh gitu loh Pak. Maka solusinya adalah sholat. Dengan sholat itu Allah akan membuka pertolongan. Mau nangis darah, tapi kalau mau nangis darah tapi nggak mau sholat, nggak bakal dijabah lagi apa. Makanya sholat yang sangat penting. Dan nanti di akhirat Bapak Ibu, ini rencananya pengen masuk surga atau neraka? Nanti di akhirat, kenangan yang akan dirindukan oleh penduduk surga adalah ketika sujud saat hidup di dunia. Itu keterangannya Sahih. Nanti di surga udah nggak ada sholat lagi. Tapi orang penduduk surga semuanya merindukan saat-saat sujud bersama teman, bersama saudara di masjid, sholat berjamaah. Itu yang paling dirindukan. Sampai-sampai digambarkan penduduk surga minta izin, ya Allah minta izin untuk mengerjakan sholat. Kata Allah, sudah tidak ada kewajiban sholat lagi di dalam surga. Nah makanya mumpung masih hidup, perbanyaklah jejak sholat kita. Semakin banyak jejak sholat kita, akan semakin banyak saksi yang akan membela kita. Semakin banyak saksi yang membela kita, maka kesempatan masuk surga semakin besar. Semoga kita dimudahkan masuk surga. Amin. Dan doa, satu doa diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Ini doa dibaca tiap habis sholat. Biar apa? Biar kita, anak keturunan kita menjadi orang-orang yang kuat menegakkan sholat, tidak bakal ninggalin sholat, sehingga berhak mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Alhamdulillah.
Amin ya robbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.